Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah ngaji qalbu rahimakumullah, sahabat kolega, Bapak Ibu sekalian, mari kita izin pada guru-guru kita untuk kita meneruskan ngaji di dalam kitab Risalatul Mudzakarah. Untuk itu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin, para jamaah rahimakumullah, masih akhir dari kitab Risalatul Mudzakarah yang menerangkan bagaimana kita seharusnya mensikapi, menghadapi urusan dunia. Telah beberapa kita bahas di dalam beberapa pertemuan. Untuk itu mari kita teruskan ngaji kita pada pagi hari ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Bisrun ibnul Haris rahimahullah, dan berkata Syekh Bisri bin Al-Haris, biasanya orang menyebut Al-Haris di dalam kitab-kitab sufi, di dalam hikayat-hikayat sufi. Beliau mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, man sa'ala rabbahu ad-dunya, siapa saja yang memohon diberikan dunia oleh Allah dan minta, ya bakal dunia itu kan sudah ada 4 kan, bikismatin, apa yang dibagi pasti orang dapat rezeki. Kemudian yang ditambahkan kalau kita memang dalam upaya ikhtiar, yang dijanjikan bagi orang yang banyak bersyukur akan ditambah nikmatnya, dan yang terakhir rezeki yang apa istilahnya, apa ya, bonus lah gitu ya. Istilahnya biasanya wajar juga min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa itu selalu dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, sudah jelas Allah akan memberikan 4 itu, dan manusia diminta hanya untuk berikhtiar, kok masih njaluk lagi, minta lagi. Faqad sa'alahu tulul wuqufi baina yadai, maka Allah akan menghisapnya sebanyak yang dia mintakannya itu, yakni al-hisab, yaitu dihisab. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita nanti kalau kita kaya, kalau tidak ditasarufkan untuk kepentingan agama, tidak ada infak, sedekah dan lain sebagainya, ya sudah, ya itu bagian dari beban nanti di yaumil akhir. Jadi bahasa Jawa itu dunia itu sak dermo wae, tinggal ngelakoni, dikei alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah, pas-pasan alhamdulillah, yang penting berkah. Itu ya Bapak sekalian, Syekh Haris beliau mengatakan seperti itu.
Wa kana yusdu hadhil abyad, di dalam satu bait-bait Syekh Bisri Al-Haris tadi bersenandung mengenai dunia. Aqsim billahi lirosakhin nawa wasarib ma'al qalbi malihah. Bersumpahlah kepada Allah untuk mengkokohkan niat dan minumlah air nurani yang manis. Jadi ikuti hati nurani. Jangan gongso, jangan jaluk sing kita itu tidak pas. Panjenengan gelas lek dikai saember ya tumpah, nggak dadi barang. Banyak ya. Jadi orang ya ukurannya itu sih gelas, ya udah gelas, kebutuhannya gelas kok. Jaluk saember ya tumpah kak, ndak karu-karuan. Nah itu tidak akan menjadikan al-qalbul malih, jadi hati yang bersih, hati yang manis itu nggak akan mendapatkan gongso, artinya hatinya akan terus kering, yang dicari hanya urusan dunia. Aksinu lil mu'minin min hirsihi min su'alil aujuhil kalihah. Berbaiklah kepada orang yang beriman, ya, karena karena kerakusan seseorang meminta-minta min su'alil aujuhil kalih, maka wajahnya menjadi berengut. Oh, pasti wong iki hanger ini kok njaluk. Gusti Allah yang ngono iku lho, kowe iki wis tak kei. Angger ketemu aku sing dijaluk kok urusan donya tok. Ya, Gusti Allah bisa merengut. Kok ra ibadahmu lu didandani? Kok enggak sholat malammu itu diistiqomahkan? Teko-teko njaluk nah. Nah, menungso kan juga gitu kan. Teko kok njaluk tok. Ya, enggak pernah ayo dos pundi nopo ingkang bisa saya bantu, mari kita kerjasama. Teko nyadong ya wis. Merengut suwe-suwe. Fastaghni billahi takun dzaghinan, lalu merasa kayalah dengan Allah, maka jadilah engkau kaya. Kaya itu di hati. Kalau hati kita tidak merasa kaya, ya nggak akan pernah kaya. Aghinna laisal ghinnal mal walakin hinnan nafsi. Sesungguhnya orang yang disebut dengan orang yang kaya itu bukan urusan hartanya, tetapi urusan hatinya. Mu'tabiton bisofwatir robihah, maka dengan demikian berambisi dengan sisi keuntungan orang yang hanya urusan dunia. Jangan. Diteruskan di dalam syairnya, lil ya'si izun wa tuqa sudadun wa rahbatun nafsi laha fadhihah. Bagi yang putus asa itu artinya enggak usah terlalu rakus ya, itu kemuliaan dan ketakwaan. Wa tuqa sudadun, dan takwa itu adalah kekuasaan. Karena orang kalau sudah takwa min haitsu wajarzuku min haitsu la yahtasib. Al-Qur'an menyebutkan seperti itu. Allah berjanji kalau Anda bertakwa, rezeki itu ono ae. Jane ya guru ngaji. Tapi anake sarjana kabeh. Nggih. Karena kita enggak tahu rezeki itu dari mana, Allah yang ngasih dengan min haitsu la yahtasib, dengan yang kita tidak sangka-sangka. Itu loh. Wa rahbatun nafsi laha fadhihah, dan kegemaran nafsu kepadanya, artinya nafsu dunya itu laha fadhihah, maka itu adalah sebuah terbongkarnya keaiban. Aib nanti di yaumil akhir, karena akan dihisab yang panjang. Mangkanatid dunya lahu birratun fa innaha yauman lahu dzabihah. Siapa saja yang keberadaan dunia baginya adalah kebaikan, pokok sing digoleki donya ya kaya raya
poya-poya mati masuk surga. Lah surganya siapa? Ya, kalau nggak ibadah, ya. Fa inna yaumal lahu dzabiha, orang yang mengutamakan kebahagiaan di dunia, maka dia adalah yauman pada saat tertentu, ya. Lahu, orang yang mengejar dunia itu dzabihatun, dia adalah, maaf ini penyembelihannya. Dia akan digorok nanti di yaumil akhir karena urusannya hanya urusan dunia. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Wa kana yansudu hadainil yati ya ma'al baitaini li ba'dis salaf, dan juga disenandungkan bait-bait ya li ba'dis salaf dari sebagian orang salaf, ya ridwanullah alaihim, semoga Allah memberikan ridho atas orang-orang yang salaf, orang-orang yang alim min aulia. Beliau rata-rata mengatakan begini, senandung juga, mukrimud dunya muhannun mustadzillu fil qiyamah, kemuliaan dunia adalah kehinaan, mustadzilun fil qiyamah, maka dia adalah kerendahan di hari kiamat. Orang-orang yang akan selamat adalah orang yang ya tidak terlalu mengejar dunia. Walladzi hanat alaihi, dan orang yang dunia menghinanya, falahu tsumma karomah, maka orang itu justru yang nanti dapat karomah, dapat kemuliaan di yaumil akhir. Jadi Bapak sekalian, dunia itu ya diterima wae, kita sak dermo ikhtiar, dapat alhamdulillah. Toh iso mangan ngono dadak sik repot. Bengi dadi awan, awan dadi bengi, sikil jadi ndas, ndas jadi sikil ya. Waduh, menungso ya. Sak dermo lakoni wae, jalanin saja. Insyaallah nanti kita akan mendapatkan sesuai dengan ikhtiar kita. Bapak sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Wa qala Dzarrarun ibnu Dzamrah, dan berkata Syekh Dzarrar bin Dzamrah, yasifu alaika ramallahu was'ah, semoga Allah menggambarkan ya menggambarkan terhadap seseorang yang sangat mulia, yaitu karamallahu wajhah, yaitu Sayyidina Ali. Jadi Syekh Dzarrar ini bin Dzamrah itu menerangkan siapa Ali, hubungannya dengan dunia. Ali itu kalau melihat dunia begini, kana yastauhisu minad dunya wa juhratiha wa ya'nisu bil laili wa dzulmatihi. Kana adalah Sayyidina Ali yastauhisu minad dunya, dan dia merasa asing terhadap dunia, wa yuhratiha, dan dia adalah tidak mau memiliki gemerlapnya dunia, ya, yuhratiha, tidak mau. Wa ya'sinu bil laili dzulmihi, justru beliau akan bersahabat dengan al-lail, malam, bidzulmati, dengan kegelapannya. Jadi Sayyidina Ali itu kalau siang sedih, tapi kalau malam justru senang. Ya. Kalau kita berbalik, siang golek duit, bengi turu tidur lagi. Ya. Nah, itu Sayyidina Ali beda dengan kita. Beliau semakin malam, semakin qiyamul lail, maka semakin bersahabat dengan Allah. Dilanjutkan lagi. Wa ashadu liqadri ra'aithu fi ba'dil mawaqifihi, dan aku menyaksikan pada suatu kedudukan yang mulia yang aku telah melihatnya sebagai tempat-tempat mawaqifihi, tempat menyepi, uzlah di malam hari, ya, qiyamul lail di malam hari. Dia cari tempat yang sepi, yang tenang, ya, redup gitu ya, sehingga hatinya itu bisa khudur. Waqad arkhal laila sudulahu, dan sungguh malam telah menjuntai tirai-tirainya. Jadi kalau lagi ada mantenan itu kan ada
gebernya itu ya, gebernya itu ngawe-ngawe, sini, malam hari, ayo, kira-kira kan itu ya. Jadi menjuntai itu, tirai-tirai akhiratnya itu menjuntai. Wa gharat nujumahu, dan tertutupi bintang-bintang malam. Jadi dengan demikian dia justru bisa merasakan indahnya di malam hari. Wa yatal malu ta'mulu salim, dan dia justru akan bergegas seperti bergegasnya orang yang berpasrah diri. Salin ya, takmulul salim, jadi orang yang berpasrah diri dan dia berdekatan dengan Allah. Bapak sekalian, wayabki buka al-hazin, Sayyidina Ali kalau malam hari yubki, nangis. Buka al-hazin, penuh dengan memilukan, sesungguhan nangisnya. Kalau kita kehilangan harta, sesungguhan nangisnya. Kalau Sayyidina Ali justru kalau kehilangan malam itu dia nangis. Karena itu dia setiap malam nangis atas kesalahan dan dosa-dosanya. Qabidun ala lihyatihi, dalam keadaan memegang janggutnya sambil nangis, terseduh-seduh. Qailan, sambil beliau berkata, ya dunya ghurri ghairi, wahai dunia perdayalah orang selainku. Kamu boleh memperdaya selainku, aku enggak akan tertarik urusan dunia, kata Sayyidina Ali. Aku hanya untuk Allah, la ilaha illa ma'buda illallah. Tidak ada yang aku tuju, yang aku sembah kecuali Allah. La ilaha illa mahbuba illallah, tidak ada yang aku cintai kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa maksuda illallah, yang tidak ada aku tuju selain Allah. Illa ta'arradzin, ya maka kepadaku engkau harus berpaling. Jangan goda aku, jangan rayu aku urusan dunia. Am ilayya tasawwafti, atau kepadaku engkau cukup mengintai saja. Ya, mengintai malam hari sejauh mana dia ibadahnya. Ya. Dilanjutkan oleh Syekh Darur tentang Sayyidina Ali hubungannya dengan dunia. Qad batattuka salasan, sungguh aku telah menceraikanmu dengan 3 kali. Talak 3 kali. Ya, kalau urusan dunia Sayyidina Ali talak. La ruj'ata fiha, tidak akan ada rujuk urusan dunia. Seperti manusia kalau talak 3 kan sudah nggak boleh rujuk. Boleh kalau sudah nikah lagi kan, kepada orang lain baru bisa kembali. Fa umruki qasirun, yang tidak karena umurmu itu pendek. Apalagi yang kita cari, kita tidak tahu umur berapa akan menghampiri kita. Malaikat Israel masih yang dikejar donya kok untuk diri sendiri, donya itu untuk umat, donya itu untuk orang akeh, donya itu ya dibagi, ngono lho. Sak iso-isone dibagi. Yung fikuna fis sarai wadhdara. Duwe titik dibagi titik, duwe akeh dibagi akeh, tinggi kepentingan umat. Jangan dinikmati sendiri, ya. Karena apa? Umruka qasir, karena umur kita itu pendek. Harta yang kita berikan itulah harta kita. Harta yang ada di genggaman kita itulah harta yang kita akan tinggal, nggak ada maknanya. Fa majlisuka hakir, dan tempatnya di dunia itu hakirun, itu penuh dengan kehinaan. Wa khataruki kabir, dan sungguh akan menjadikan kekhawatiranmu itu terhadap dunia itu besar. Bapak sekalian, punya mobil tidak dikunci di pinggir jalan, khawatir nggak? Khawatir. Ya karena takut urusan dunia tadi. Itu yang disebut oleh Rasulullah, hubbud dunya ra'sul khati'ah. Nyenengin dunya, kesengsem dunya itu
sumber dari segala permasalahan, sumber dari kehancuran. Maka dengan demikian ya Sayyidina Ali mengatakan, ini bahasanya sangat puitis, itu ya, kadang-kadang baca puisinya min qillatiz zati, sungguh sedikit sekali bekalku menuju akhirat, kata Sayyidina Ali. Karena itu aku harus kejar akhirat dan saya harus beribadah sepateng-patengnya. Ini Jawa Timuran, pateng tenan lah ibadah itu wis. Ya. Wa budit thariq, namun teramat jauh jalan menuju ke sana. Bekal saya kok sedikit. Ya, manusia itu kadang-kadang gitu ya. Dari Sidoarjo ke Jakarta aja bekal kan. Kalau nggak kebal nggak nyampe. Ya. Tapi berpoya-poya. Yang digawa itu kakean. Ya, akhirnya kabotan. Jadi cukuplah dunia itu sing penting bekal. Tapi sing penting ini perjalanan jauh ke akhirat. Tapi bekalnya kok didik. Lenen dunia jalan bekalnya diakeh-akehi. Tapi kalau akhirat bekalnya ditinggalkan. Masya Allah, jangan ya dik, gitu ya, jangan. Jadi kita harus memperbanyak akhirat. Wa waqsatis safar, dan asing di dalam perjalanan. Karena apa? Nggak ono sing bantuku. Sing bantu ya amal kita nanti di akhirat. Anak bojo aja kadang kala ndak nyopo kok nanti. Semua itu urip dewe-dewe di mahsyar itu. Menghadapi hisab, menghadapi Shiratal Mustaqim sendiri-sendiri. Itu semua negeri asing nanti itu. Nah, bekal kita kok sidik. Tapi tenang wae. Ngibadahe keter. Suluk abot. Wis angel wis. Gitu ya Bapak sekalian ya. Jadi dunya ayo dunya. Tapi orientasi kita akhirat, kita persiapkan akhiratnya. Ad-dunya lil akhirat. Duwe dunya tinggi akhirat. Itu Bapak sekalian yang saya hormati. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qala ba'dzus salaf wa qala al-mu'allif ya. Wa nawla bima fit darain ya. Moga-moga kita mendapatkan keberkahan di darain ya, dunia akhirat. Kaum salaf artinya aulia mengatakan miskinu ibnu Adam radhiya bidarin halaluha hisabun. Miskinnya anak Adam yang rela di negeri ini yang kehalannya adalah hisab. Kalau miskin yang dihisab apa ya? Uangnya habis untuk nyekolahkan anak kok. Habis untuk makan, nyekolahkan anak ya, bantu taklim sak isone ya, rong takir telung takir kan itu. Dulu kan gitu ya kalau di kampung dulu. Jadi selamatan mulutan wis ayo iurane nggawa takir dewe-dewe, engko takirnya dikumpulkan kemudian dibagi, mbuh oleh siapa? Ada yang dapat telur, ada yang dapat ayam, ada yang hanya dapat tempe dulu itu. Saya masih ingat dulu itu ya. Ya di kampung dulu kan kalau lah mulutan takirnya dikumpulin, oleh apa ya kengko ya? Oh alhamdulillah oleh telur. Oh tempe, yang penting ana orek tempene karo serondenge ngene desa itu. Ya. Seperti itu Bapak sekalian, tidak ada yang dihisab, itu aman, ya. Wa haramuha adzabun, dan dia akan keharamannya itu yang akan diazab. Kalau rezeki kita banyak yang haram, azabnya juga akan banyak. In akhdahu min khillati khusubi bi na'imihi, maka dengan demikian yang akan dihisab yang halal ya,
dan itu semua adalah binaimihi, itu akan mendatangkan nikmat kalau yang halal. Wa in akhadhahu min ghairi hillihi, ya maka ia mengambilnya dari yang tidak halal, udziba bihi, sebab itulah engkau akan disiksa. Jadi dengan demikian, lek golek duit, lek golek rezeki ma'isyah itu golek, kita cari yang halal, hindari yang haram, hindari yang syubhat. Dari itulah insya Allah rezeki yang kita makan itu akan berkah. Cirinya dua Bapak sekalian. Kalau kita males sholat sunat, ibadah sunat, berarti ada rezeki yang syubhat. Itu aja. Tapi kalau kita yang wajib pun males, itu berarti ada rezeki yang haram. Karena rezeki yang kita makan itu mengalir menjadi darah, dan itu mempengaruhi dari sirkulasi darah sampai ke hati, di pompa jantung, kemudian di otak. Enak tidur malam daripada bangun malam. Itu ya. Karena apa? Karena dia adalah darahnya itu mengalir yang haram. Jadi dengan demikian bismillah, monggo mari kita cari rezeki yang halal ya. Bapak sekalian, waqala Ma'mun rahimahullah, Syekh Khalifah Al-Ma'mun berkata, ma ahsana ahadum yasifud dunya, alangkah bagusnya seseorang yang menggambarkan dunia, yaitu apa? Minnas syu'ara'i bimisli ma wasofa bihil hasanu, ya. Dan ini seperti yang disairkan, ya, digambarkan oleh siapa? Syekh Hasan Ibnu Hani, Hasan bin Hani dalam senandungnya begini. Idam tahanat dunya labibun tukassifat lahu an aduwun fi thibatin sodik. Apabila dunia menguji orang yang berakal, maka akan terbuka bagi orang akal terhadap musuh dipaksakan seorang kawan. Artinya begini, jelas dunia itu akan nggoda musuh. Maaf, kok dilebokne nang omah? Apalagi hartanya tidak dibagi untuk kepentingan umat, kepentingan agama. Ini adalah sebodoh-bodoh orang. Orang yang kalau berakal tidak mau, musuh dalam selimut kan tidak mau. Nggak ada yang mau. Tapi ini orang kalau kesenjem dunya, itu sama saja mengundang musuh di dalam diri kita. Wa man nasu illa halikun wabnu halikun, dan bukan apa-apa manusia itu melainkan hanya orang yang binasa dari orang binasa juga. Jadi dengan demikian, orang yang berorientasi pada dunia biasanya keluarganya juga kesenjem dunia. Ya, kacang tidak lupa kepada lanjarannya. Kalau orang tuanya pengusaha, anaknya pengusaha. Bapaknya kedonyan, anaknya juga kedonyan, biasanya gitu. Jadi kalau sudah seperti ini, dia akan menjadi orang yang binasa karena anaknya orang yang binasa. Wadhu nasabin fil halikina gharikun, dan pemilik garis keturunan dengan orang yang binasa adalah orang yang akan gharikun, yang tenggelam urusan dunia. Dia istigholnya, kesibukannya adalah tiada lain adalah hanya sibuk urusan dunia. Bapak sekalian, demikian, terima kasih. Apa yang kita ambil dari apa yang kita kaji hari ini? Boleh orang itu kerja, harus bahkan. Orang profesional, pangkatnya tinggi, rezekinya banyak, gajinya banyak, boleh. Ning, ya,
Ning, ya ningnya orang Sunda beda ya. Ning orang Sunda adalah orang yang cantik ya. Ningnya Jawa, ning. Tetapi jangan lupa hartamu itu adalah harta titipan. Di dalamnya ada hak sosial yang harus kita keluarkan. Yang kedua, kalau kita punya harta, punya kedudukan dan sebagainya yang banyak, yang tinggi, cukup di pergelangan tangan, ndak usah dilebokne ati. Sugih ya alhamdulillah, ndak sugih alhamdulillah. Sugih aja dilebokne ati, ya. Entek ya entek, wong jenengin wong nanti ya mati ya, rezeki nggak dibawa pulang kok, ndak dibawa ke negeri akhirat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi semua rezeki, pangkat dan semua maisah yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.